Shalom, selamat sore, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaannya. Kita boleh melewati hari-hari ini dengan baik dan kita boleh bertemu di ibadah tengah minggu di sore hari ini. Kita akan memulai pujian yang pertama, Allah itu baik. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami aturkan kepada Tuhan untuk waktu-waktu yang boleh diberikan kepada kami, untuk kesempatan baik yang boleh diberikan kepada kami pada sore hari ini. Kami mohon Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami, menaungi kami dengan kasih, dengan cinta, dan juga memberkati kami dimanapun kami berada, dan juga setiap pelayanan yang ditugaskan kepada kami. Kami akan mengikuti ibadah kami seperti ini Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan sertai hati kami, boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan lewat lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Tanah kering
haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Shalom saudara saya yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah secara virtual dalam ibadah tengah minggu. Dan mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami dipersekutukan dalam ruang virtual di ibadah tengah minggu pekan ini. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, tolong kami agar kami dimampukan menangkap apa yang Tuhan kehendaki, bahkan kami lakukan itu hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama dengan saya kita membuka firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal yang keempat ayat 6 sampai 21. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan.
Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, kiranya kita ditolong untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ada satu peribahasa yang berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya yakin kita semua memahami maksud dari peribahasa ini. Generasi-generasi dalam sebuah keluarga pasti memiliki persamaan dengan generasi orang tua atau bahkan generasi-generasi pendahulunya. Dan dalam memaknai peribahasa ini di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga, mari kita bisa melihatnya dalam sebuah peringatan untuk bercermin dan berefleksi keluarga kita. Yang pertama, kita bisa berefleksi, apakah karakter, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di dalam keluarga kita sudah benar dan baik adanya? Atau masih adakah hal-hal yang bertumbuh di keluarga kita ternyata kalau kita kritisi belum baik atau belum benar? Dan yang kedua, kita bisa belajar dari peribahasa ini justru untuk mengenali diri kita sendiri dengan bercermin pada antar generasi. Kemiripan sifat, kemiripan karakter dan nilai-nilai yang tidak baik seharusnya berganti seturut dengan pertumbuhan iman di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa bagian yang kedua ini sangat penting untuk kita gumuli? Paling tidak ada dua alasannya. Yang pertama, karena pasti dalam sebuah keluarga, baik itu keluarga inti atau bahkan dalam keluarga besar, ada hal-hal yang jika kritisi ternyata tidak seturut dengan pengajaran dan iman kita di dalam Kristus. Bisa berupa cara menangani persoalan pergumulan di tengah-tengah keluarga. Bisa bagaimana cara atau respon kita ketika kita menghadapi persoalan. Bisa pula dari cara kita berkomunikasi antar anggota keluarga. Atau bahkan dari cara membangun relasi satu sama lain. Dan contoh-contoh lainnya yang jika kita renungkan ternyata belum sesuai dengan apa yang menjadi pengajaran firman Tuhan dan teladan Kristus. Dan alasan yang kedua, karena pertumbuhan keluarga khususnya tiap generasi itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang juga bertolak belakang dari kekristenan. Dulu kita pernah belajar tentang teori generasi. Generasi baby boomer merindukan kesejahteraan dan kemakmuran. Karena dulu mereka bertumbuh dalam situasi yang sangat sulit. Lalu generasi X, kerinduannya adalah kesuksesan. Generasi Y atau generasi milenial, kebutuhannya adalah pengakuan dari orang-orang sekitarnya. Generasi Z dan generasi Alpha, mereka bertumbuh di zaman yang sangat cepat. Segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Bahkan mereka bisa menemukan apa yang mereka mau secara instan. Tiap generasi punya nilai khas yang dibangun dan harus dikritisi. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau justru kebalikannya? Dan hari-hari ini muncul pula nilai-nilai dalam sekitar kita bahwa keteladanan Kristus adalah kebodohan bagi dunia. Apa maksudnya dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah kita bisa melihat teladan penderitaan iman seperti yang Kristus alami menjadi hal yang asing untuk dipelajari apalagi dihidupi.
Sekarang ketika semua serba mudah, orang jadi enggan menderita. Orang tidak mau mengalami kesusahan, kesulitan, pergumulan. Sehingga apa yang dihidupi sampai sekarang adalah segala sesuatu yang serba mudah. Penderitaan tidak lagi menjadi sebuah pilihan. Sehingga alasan yang kedua pun mengiringi, yaitu terjadinya arogansi status yang mendominasi. Orang menjadi mudah sombong dan bersikap angkuh karena status yang melekat pada dirinya. Bisa berupa status ekonomi, status sosial, bahkan status kerohaniannya. Saudara yang kasih Tuhan, surat Korintus khususnya bagian yang pertama ternyata menggambarkan situasi yang senada. Penderitaan Paulus sebagai rasul Kristus dianggap sebagai kebodohan. Tentu kita tahu bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika ia melakukan penginjilan di banyak tempat. Ia mendapatkan perlawanan, pertentangan dari orang-orang di sekitarnya, bahkan ia mengalami beberapa kali di penjara. Oleh karena itu sebagian dari orang-orang di Korintus menyindir, apa mungkin berkat dan kesejahteraan justru dikabarkan dari orang yang mengalami kemalangan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita baca dari pasal 4 ayat 6 sampai 21, kita bisa merenungkan sebuah teguran Rasul Paulus bagi jemaat Korintus. Paling tidak ada dua hal di sana yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kesombongan dalam hal apapun adalah pertentangan dengan pengajaran dan iman kepada Kristus. Jemaat Korintus terlalu bangga, bahkan bersikap arogan oleh hikmat, pengetahuan, dan karunia yang mereka miliki. Padahal kalau mereka menyadari asal semuanya itu adalah datang dari Kristus. Yang menarik adalah dengan apa yang mereka banggakan itu, mereka tidak segan-segan merendahkan orang lain. Oleh karena itu kalau kita membaca di ayat yang ke-9 dalam sindiran Rasul Paulus, ia berkata, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami, salah satunya kepada Rasul Paulus, yaitu para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Rasul Paulus mengingatkan dengan mengungkap dirinya sebagai rasul dengan tempat yang paling rendah dan rentan terhadap penderitaan. Oleh karena itu di poin yang pertama ini kita bisa belajar. Mari kita belajar untuk memahami bahwa kita ada di tengah-tengah dunia ini oleh karena perkenanan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, kita raih oleh karena izin dan berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu menyombongkan diri dengan segala kepemilikan kita. Kita perlu belajar menghidupi nilai kerendahan hati. Kerendahan hati berbicara sikap menginsafi diri yang tidak lebih tinggi, tidak lebih baik, tidak lebih pintar, bahkan tidak merasa lebih rohani daripada orang lain. Mengejar pencapaian itu baik, selama itu dikerjakan dengan cara yang baik dan benar pula. Tapi mari kita ingat semuanya itu harus diikuti dengan kerendahan hati. Agar kita bisa menempatkan diri baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Sebagai pribadi yang sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Menyadari betapa adanya kita di dunia ini semata-mata karena perkenanan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang justru tinggi hati, sombong dengan keberadaan kita. Yang kedua dari Rasul Paulus, dari surat yang dikirimkan kepada jemaat Korintus ini kita bisa melihat bahwa penderitaan yang dinilai sebagai kebodohan bagi dunia ternyata adalah kemuliaan di dalam Kristus. Karena dengan mengalami hal yang demikian, mengalami penderitaan oleh karena iman, kita menjadi semakin serupa
dengan Kristus. Saudara saya yang kasih Tuhan, ini adalah kebalikan dari nilai-nilai dunia yang mengajarkan kepada kita tentang hidup dalam kelimpahan, hidup yang bebas dari hambatan, hidup yang tidak mengalami pergumulan, hidup yang selalu baik-baik saja. Kristus mengajarkan keberanian untuk merengkuh penderitaan salib dan meresponinya dengan nilai kerajaan surga. Kita bisa menemukan di ayat yang ke-12 dan ke-13 di sana. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara yang kasih Tuhan, ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjadi pribadi umat Tuhan yang berani ambil resiko karena iman kita kepada Kristus. Bahkan berani meresponi segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita dengan sikap iman seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan itu perlu diajarkan dalam teladan nyata di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita meresponi pergumulan, bagaimana kita menjawab tantangan, bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan oleh karena iman kita kepada Kristus. Mari di tengah-tengah keluarga kita mempelajari apa yang Kristus ajarkan. Bagaimana dia membalas atau memperlakukan sesama dengan cara yang mengejutkan, bukan dengan cara yang setimpal. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di bulan keluarga ini, mari kita belajar mengkritisi apa nilai-nilai yang bertumbuh dalam keluarga kita. Di tengah nilai yang hidup turun-temurun dalam keluarga kita, dan di tengah berbagai tantangan untuk menjadi serupa dengan dunia, mulailah dari tengah-tengah keluarga mengajarkan kerendahan hati. Bagaimana kita menempatkan diri setara atau tidak lebih tinggi daripada orang lain. Dengan cara yang demikian, kita justru dipakai Tuhan untuk hadir di tengah banyak orang, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di tengah-tengah persekutuan, menjadi saudara yang saling menguatkan. Dan yang kedua, kita belajar bangun teladan keserupaan Kristus, yaitu bagaimana sikap iman kita meresponi segala tantangan. Dan tentu sikap iman itu harus dibangun dalam terang firman dan teladan Kristus. Lakukan segala sesuatu yang mengejutkan sesama kita. Bahkan hidup terus memberkati meskipun kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami pergumulan. Dan jangan sampai kita hanya ingin memperlakukan orang lain setimpal dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kerjakan melebihi, melampaui apa yang seharusnya setimpal agar mereka dicelikkan dan hidup kita semakin serupa dengan apa yang Kristus teladankan. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan kita panjatkan bersama. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada hari ini. Bagaimana kami harus hidup seturut teladan Kristus dan membangun nilai-nilai yang Tuhan Yesus kehendaki dimulai dari keluarga. Agar keluarga kami menghidupi firman Tuhan, keluarga kami menghidupi nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. Saat ini kami bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di GKMI Salatiga. Dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan hadir dan menolong. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang bergumul dengan pendidikan, mereka yang bergumul dengan kebutuhan hidup, para orang tua yang mendampingi putra-putrinya memulai jenjang yang baru di pendidikan, kiranya Tuhan menolong mereka ya Tuhan, agar di tengah-tengah pergumulan ini, persoalan yang mereka hadapi, hikmat Tuhan tercurah dan Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan sebagai jawaban atas pergumulan yang dihadapi. Kami percaya jika kami Tuhan izinkan menghadapi banyak persoalan bahkan pergumulan, sesungguhnya Tuhan ingin membentuk kami untuk menjadi umat Tuhan yang selalu bergantung kepada pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu dalam setiap gerak pelayanan yang ada, kiranya Tuhan memberkati GKMI Salatiga, para hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus rayon, komisi, bahkan seluruh jemaat juga yang ada di cabang-cabang, kiranya Tuhan memberkati sehingga gerak pelayanan yang ada di gereja Tuhan ini memberkati setiap kami yang ada di dalamnya, bahkan menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk kota kami Salatiga. Berkatilah kota kami ya Tuhan dengan toleransi dan kehidupan bersama dalam perdamaian. Kami bersyukur karena kami dihadirkan di kota Salatiga ini menikmati kebersamaan dengan seluruh masyarakat kota Salatiga. Berkati para pemimpin kami, mereka yang duduk di kursi pemerintahan, biarlah hikmat Tuhan tercurah atas mereka, sehingga mereka boleh memikirkan segala sesuatu yang terbaik bagi kota Salatiga ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam segala sesuatu yang kami tekuni. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur untuk persekutuan secara virtual dalam ibadah tengah minggu ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.